Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengandung hakikat dan syariat antara dua insan. Perkawinan bukan hanya persatuan dua insan, tetapi juga merupakan pertautan antara dua keluarga yang memiliki nilai tertinggi dalam tatanan kehidupan. Perkawinan itu sakral dan suci, sehingga harus dilaksanakan dengan hati yang bersih dan jujur. Seperti pepatah Bugis mengatakan, Yami uala sapo, unggana panasae belo kanukue, yang artinya, yang kujadikan sebagai pagar dan rumah tangga adalah kejujuran dan kesucian. Sejak lama aku berdiri dalam sepinya rongga hati, tak satu pun guru mampu menjawab. Hanya padamu ku bertanya lewat setiap sujudku ini, siapakah nanti cinta
Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Pakailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, cadangnya intan, berbantal lengan hidupku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kuntur naidam kumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah ku daya, tingginya tidak terlawan. Janganlah ku hibah, derita hati jangan dikenang. Bukan ku pinta, merajuk bukan akar beringin tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi. Bidukku lilin, layarnya kertas, seberang laut berapi. Gurindam lagu bergemar tabir, tiung bernyanyi pohonan jati, bertanam tebu di pinggir bibir, kebun berduri di hati. Laman memutih, pawana menekat, langit membiru, awan bertahan.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, syukur ki merajakan Allah Ta'ala napasi taruh pakai di tempat kita yang ini yang barokah dapat berkumpul terutama keluarga besar mempelai calon mempelai perempuan insya Allah besok yang sedang duduk di samping ini hajat amin orang Allah Ta'ala napasi tujuan ki akad-akad ini luar biasa si pulungi keluarga si kamata si dampirang pemadecing si dampang dalam tempat ini aku tahu berapa ini si puluh ki pada di Manang yang saya diberikan amal soleh untuk menyampaikan beberapa nasihat-nasihat pitutur agama kepada kita semua sebagai pengganti yang biasa orang laksanakan acara begini adalah acara mapaci termasuk saya lihat di daerah Sopeng yang di Batu-Batu ada beberapa keluarga yang mengadakan perkawinan mapaci sudah tidak ada, diganti dengan ceramah-ceramah agama termasuk saya sendiri yang diundang. Ya berarti ini suatu kemajuan. Dibahas tentang masalah mapaci si bawa nasihat-nasihat agama yang insya Allah lebih banyak manfaatnya di dalam membicarakan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini hadirin ibu-ibu di dalam Al-Quran, kulna jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Udang yang maka daya api neraka luar biasa perlana dibandingkan dunia. Jadi dalam keadaan hangat sedikit tidak apa kita ambil barokahnya. Assalamualaikum hadir acara walimatul urus. Ini kalau bahasa Arabnya walimatul urus. Walimatul bulan sama. Walimatul bulan masanya gie makin betojang. Kato makada macerana. Maka di bahasare walimatul bulan. Itu si kutu mapak puting maka di arae walimatul urus. Semuanya ibadah kepada Allah. Oleh karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sewajarnya kita laksanakan sesuai peraturan hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ibadah, bagi itu maka masalah pernikahan adalah urusan ibadah. Iyakunu fuqara fasawfa yughnihimullahu min fadlihi innallaha kana wasi'an hakima. Di surah Nur maka di Allah Ta'ala tapabut ini wija-wijata mendapi ini waktu ini tapabuti termasuk anggota keluarga yang ikut serta di dalam keluarga kita yang sudah bisa dikawinkan dinikahkan ya silakan. Aja tak kadang di penising masa padue maka di Allah Ta'ala dari kode mana mampu insya Allah Allah akan memberi rezeki. Banyak orang melalui jenjang pernikahan tidak punya apa-apa tapi sisa nak pulih bunting alhamdulillah pendek yang dalilnya kunu fuqara fasawfa yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberi rezeki, Allah Ta'ala akan membentangkan rezekinya nasanya gimana kedai dalil na Allah Ta'ala malingi dalil. Maka terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-nikah yujannibur rizqa. Adapun pernikahan itu nasa Nabi menarik daripada rezeki. Jadi ini gini kita melalui jenjang pernikahan masih pun alihna diurus oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah.
Yang di sini kita sedikit ya membaca dengan Al-Quran sambil diterangkan ya seperti nasihat-nasihat biasa. Kalau bisa mic-nya dikecilkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكم كلمات الله الرحيم ونستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, itu tadi bacaan Quran. Sekarang kita berikan makna dan keterangan-keterangan yang kita perlu dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Isinina wa wanna tamatappae. Alikutatunya agamana Allah Ta'ala. Tapatatungnya agamana Allah Ta'ala. Yakini Allah Ta'ala akan memberi pertolongan. Jadi kue ipajukai langkah agamana Allah Ta'ala sesuai nak kata Allah Ta'ala. Aja tabat-tabaka Allah pasti menurunkan pertolongan. Dengan segala bentuk Allah memberi pertolongan berpilih. Mereka ipatatungi ijama madicing Allah Ta'ala. Wa yutsabbit aqdamakum, dapat tetap kami Allah Ta'ala keimanatnya sampai kita kembali kepada Allah, betul-betul menjaga agamanya. Karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Adanya yang lupa tahu yang ingkar kepada Allah sampai amalannya, perbuatannya di dunia tertolak semua oleh Allah. Asri mundrina nasabah istimewa mereka itu membenci ayat-ayatnya Allah. Pemakada dina tarime akurangi. Dina tarime akurangi. Karihu ma anzalallah. Dina tarime akurangi. Mak ini selengi ku kampota punya mana mau kurangi. Tapi kebanyakan kasih macam dibaca sebenarnya tidak banyak yang tidak menjalankan perintah di dalam Al-Quran. Itu hukumnya sama. Nyuruh kurangi petunjuk agama Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak bisa menjalani suatu kewajiban di dalam agamanya Allah yang telah ditentukan dalam Al-Quran, itu dihukumi oleh Allah karihu ma anzalallah. Kau kan nakulinoi madecek imajani semua dilakukan oleh Allah dengan tarima. Jadi dasar pokok ini tolino na patok Allah Ta'ala kulinoi istimewa nak kilor ni Allah Ta'ala pagkasing yang luar dari Allah Ta'ala dengan petunjuk yang sudah ada. Sedangkan kalau kita melihat lihat keadaan makoko masalahnya mengiaki. Kenapa sampai demikian?
Ya komelo ki menjadi orang iman yang kuat keimanannya, yang kuat agamanya, yang tegak agamanya. Harus kita mendekat kepada hukum agama yang ada. Jadi komelo ki menjadi orang yang beragama atana pungala ta'ala tentu masuk dari pungala ta'ala sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah iro umae sibah ilmu agamana. Bagaimanapun peko bateta ibadah, menjalankan ibadah tapi tidak mengenal hukum agama, tetap tidak bisa berjalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Aja tuh memilih malah gambaran masalah ini saja. Kumiki pantai dokter pianata, tapatama yang ke fakultas pertanian dia bilang macam dokter. Sebab bukan ilmunya, tidak bisa, bukan ilmunya. Meluki pantai di polisi anata, tapatama ke fakultas kehakiman atau fakultas pengadilan atau fakultas yang lain, tidak bisa ketemu. Sama dengan agama. Narikodena pasti untuk tahu dasar agamana, ilmunya agama, dia tidak bisa menjalani dengan seperti agamanya menghadap kepada Allah. Ini menurut Muslim, dan Allah akan memberikan beberapa hukum peraturan di dalam melaksanakan Islam seseorang yang patuluh mengikuti Al-Quranul Karim. Disitulah semua adat istiadat perlakuan ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Al-Quran ini isinya sekian hurufnya. Al-Quran 1.020.000 hurufnya, ayatnya 6.237, surahnya 114 surah, juznya 30, isinya hanya 3, hanya perintah, larangan, dan cerita. Perintah, kau ipugau ini dulu kiap parang, kudini jamak dulu mati dosa. Dia harus mengenal Al-Quran. Sebab untuk menjadi orang Islam yang betul-betul bisa istiqomah kepada Allah, dia nirli kode nil setengah kurang. Maka si makro WP pun ya kurangi pak na bahasa Arab. Na bahasa Arab. Ia nampai tumilo mengaji apa tanya di Arab supaya dikenal Al-Quran apa maknanya, apa keterangannya, apa tujuannya. Itulah maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Sampai Allah tidak menurunkan sekaligus. Allah menurunkan Al-Quran sejarah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa Allah menurunkan kepada Nabi Al-Quran itu berangsur? Sebab kemampuan manusia terbatas. Jadi nampak turut hukum mualatala kuatana tacid sesuai dengan kebutuhan faktor itu. Supaya manusia bisa menerima. Ya kau tahu mesin atau ceramah 5 jam, pernah tahu paling-paling terlalu papan diterima. Mana kono gi mencari gimana nang nabi tuin mundian sang ceramah tan. Maka diberikan sesuai kemampuan manusia bisa diterima. Maka Al-Quran itu turun selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Juga Al-Quran turun tidak disertai dengan tulisan, disertai dengan bacaan dari Jibril. Tapi kenapa Al-Quran tidak hilang? Sebab Allah meletakkan di dalam hatinya Rasulullah SAW. Wa yutsabbit ala fuadi. Allah menetapkan Al-Quran dalam hatimu Muhammad. Inilah pedoman Al-Quran. Kenapa sampai sekarang Al-Quran tidak ada perubahan? Padahal semenjak Rasulullah SAW sisa dunia pada 1 tahun lebih, 1400 tahun lebih akan turun Al-Quran. Tapi sampai sekarang satu huruf di dalam Al-Quran tidak ada hilang. Ada sebabnya. Kalau kita lihat Injil pada waktu turun hanya berapa ayat. Sekarang Injil sudah lebih 3000 ayat. Banyak ditambah macam-macam, ada ribuan bermacam-macam. Tapi Al-Quran tetap itu. Nah jaga pengalatan. Inna anzalnal Quran wa inna lahu lahafidhun. Ia peturun Al-Quran ya tuh jaga. Hanya security disuruh jaga pengalatan jaga sendiri. Maka kalau ada Quran yang dikurangi ayat Quran, Allah mengetahui dan Allah memberikan firasat kepada manusia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah Allah menurunkan peraturan hukum Al-Quran untuk umat Islam. Inilah kalau kita mau menjadi Islam istiqomah,
wajib mengetahui Al-Quran ini kepada agamanya. Maka dia istiqomah karena dia selalu membaca. Kita juga orang Islam sayudianya demikian. Pada kita justru membaca Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran luar biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Al-Quran, hamilul Quran yusaffi'ullahu asara min ahliha asara min ahli wa huwa haqqun min ahlin nar wajibun alaihi min ahlin nar. Orang yang mahir baca Quran dan bisa mengamalkan isinya Al-Quran, Allah memberi syafaat 10 keluarganya yang sudah wajib menjadi ahli neraka. Kira-kira apa itu maknanya orang yang ahli baca Quran? 10 keluarganya yang sudah wajib masuk neraka bisa disyafaat oleh orang yang ahli Quran. Maka banggalah orang tua yang mempunyai anak masuk pesantren. Tapi sekarang jarang. Mau anak sekolah di mana, Pak? Nah, ini Pak mau masuk ke Fakultas Pertanian Paramajaya waktu. Kedokteran, macam dokter. Tidak ada yang mau masuk pesantren. Ini tahu. Padahal pembawa agama adalah luar biasa. Ilmu agama adalah luar biasa. Di dunianya tidak akan dihinakan oleh Allah, di akhirat akan dijadikan ahli surga, diberikan kesenangan yang luar biasa dalam surga. Ditempatkan bersama nabi-nabinya Allah dan orang-orang yang mulia di hari akhirat. Yang soleh dan solihah mendekatkan diri kepada kitab suci Al-Quran. Di sini kita jangan sampai kita termasuk kari humaan juga manusia. Ini namanya manusia hasil. Benar agama. Kita harus senang. Ada pengajian begini kita harus senang. Memang kelihatannya begini ini ya simpel, tetapi maknanya luar biasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yusalluna wal malaikatu wal hutu fil bahr liman yu'allimun nasa. Begini kita mengajarkan kepada manusia kebaikan agamanya. Allah dan malaikat serta ikan di lautan mendoakan kepada manusia macam membaca ketubah tapi nanti kiri kena kelisian itu. Tapi jangan salah lihat saja. Atau kita nekat maka dia dengan orang panggilnya seperti bicara bapak cukup terima peluk tapi boleh saja kalau diberi, tapi kalau diberi jangan minta. Boleh saja, tapi kalau tidak dikasih jangan diminta. Kayak gini begitu ya, jangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, hingga as'alun alaihi bil ajr satu yang berceramah, yang satu apalah yasiru fil Tiri kasih pusat pulau aku akata ya. Iya. siapa sinabro dengan tidak masuk akal manusia. Namun dia melimpahkan dari apa yang masuk ke dalam api dan membara. Tapi dia dikalahkan oleh Allah dengan sekuat hati. Namun kemudian karena siksaan sebenarnya dia merasa dirinya Allah. Bertengkar dengan Nabi Ibrahim. Terakhir supaya betul-betul bisa membuka hati menerima agamanya Allah mana sebenarnya. Jangan sampai kita beragama simpang siur. Kelihatannya begini Islam maka menibahlah haula wala quwata illa billah. Engkau tahu biasa yang jelas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil kafirin amsalha termasuk umat sekarang. Wah, itu si kosong bincang ya. Itu ada orang perana kayak nak puji pun Allah Taala tidak. Balik maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yutid dunya liman la yuhibbu wa liman yuhibbu. Kung Allah Ta'ala nalingnya atau tumalino tau na puji si batau dia na puji.
orang iman atau orang ingkar dalam menamuli Allah Ta'ala. Mega Cina sogi, banyak orang tidak ibadah tapi kaya, Allah memberi, silakan dibuka oleh Allah. Walakin Allah yutidin lima yuhibbu. Akan tetapi Allah Ta'ala nalingi keyakinan agama kepada hamba yang ia senangi. Wa man yutillahu din, ini ya Allah Ta'ala keyakinan agama, faqad ahabbahu, maka orang itu disenangi oleh Allah. Jadi nalingi keimanan Allah Ta'ala menjadi orang Islam yang betul-betul istiqomah, berarti kau napuji Allah Ta'ala. Supaya merasa kita sebagai orang Islam merasa disenangi oleh Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala kekasihnya atau dilepaskan dari kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang karena hukum yang jelas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhir zaman. Ini umat akhir zaman. Sampai suatu ketika pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholatul fajar fastakbara ala qaumihi faqal. Puri masuk ya subuh mengolomoni Nabi tanita sahabat Nabi. Maka Nabi ta man minhum ya'lamun ya'rifun man a'jaballahu imanuhum. Sahabat saya Nabi nasendiga. Maka de malaikat Nabi. Maka Nabi ta fa kaifal malaika la yu'minuna billah wa hum yatufuna indallah lailan wa nahara. Bagaimana malaikat tidak bagus keimanannya kepada Allah. Pekone malaikat dia mau kasih tepat dari Allah Ta'ala, sedangkan aswani na cenderi arasna Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dan korase angka malaikat aswani si celi macam-macam dari arasna Allah Ta'ala. Bagaimana tidak bagus keimanannya? Dia dekat dengan Allah. Maka dia sahabat ni kan balik. Karena kita belum, bukan itu. Siapa? Ada yang menyatakan ya Rasulullah. Maka dia siapa? Maka dia al-anbiya. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakaifal anbiya la yuslihu imanuhum wahum nazaratul ayat alaihim. Bagaimana nabi-nabi itu tidak bagus keimanannya, sedangkan mereka mendapat ayat, mendapat wahyu dari Allah, dibimbing oleh Allah. Bagaimana tidak bagus keimanannya? Nabi-nabi bagaimana? Orang yang diarahkan, dijaga malaikat, dibina oleh malaikat. Bagaimana tidak bagus keimanannya? Bisa bahagia apa? Terus ada lagi ya Nabi. Saya siapa? Nahnu ya Nabi. Maka dari idina sahabatan minta idina orang yang paling bagus keimanan mengherankan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakaifa antum la tu'minuna billah wa antum tanzuruna wa ta'lamuna idza nasalatil ayat ilayya." Bagaimana kamu tidak bagus keimananmu, tidak menjaga amal ibadahmu, sedangkan kamu di hadapan saya kalau turun ayat kamu melihat. Kamu menyaksikan kalau turun ayat. Sampai-sampai ada dalam hadis Bukhari, Nabi waktu dingin, keturunan ayat, Nabi keringatan. Dingin, di Saudi Arabia kalau dingin, tidak ada bandingannya di kampung kita. Sebab saya di Saudi Arabia selama 23 tahun, sudah dirasa. Iko boleh cekir kota Nara, madari tak terlalu lapis, salimu komatin roka, yoro cekir tahu ke buku desa kegaya nola. Cekir. Tapi sepuluh dolar asal, tapi dua asal, tengah jaket, dua, dene pernah dingin, masih tetap dingin saja. Sebab memang dinginnya luar biasa di sana. Itu musim dingin Nabi mendapat ayat dari Allah sampai keringatan. Saking beratnya menerima ayat. Iya ayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan luar biasa. Tetapi kenapa umat menyanyiakan? Umat menyanyiakan. Jarang sekali kita dengar ia menginginkan ingat masih kurang mengaji Quran apabila Ramadan. Ramadan iko pagi Ramadan pada itu jarang yang kali baca Quran. Padahal inilah modal umat Islam, Al-Quran. Maka mari kita sama-sama alhamdulillah betul-betul mengenalkan diri dengan Al-Quran, lebih mendekat kepada kitabnya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'jaballahu imanahum qaumun fi akhir zaman yajiduna kitaban maktubatan fayu'minuna bih." Umat yang mengherankan Allah keimanannya adalah umat akhir zaman, termasuk ini akhir zaman ya senang. Yajiduna kitaban maktuban, menjumpai buku-buku tulisan Al-Quran yang ditulis,
Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, hadis Nasai, hadis Abu Dawud, hanya tulisan. Dibaca-bacakan, terus dia percaya. Dibaca-baca Quran, baca-baca hadis, apa mata. Alhamdulillah, inilah orang yang menggerakkan Allah keimanannya. Maka kita orang akhir zaman, kalau memegang teguh kita punya agama sesuai dengan standar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa Nabi katakan? Man tamassaka inda fasadatil ummah ninggi maka tadi masa agama na Allah Ta'ala. Quran dan hadis dipegang teguh. Inda fasadatil ummah, pada waktu umat sudah rusak. Sekarang akhir zaman, umat Islam sudah goyang betul-betul, bermacam-macam. Agana sanadika kasyahidun mi'atu marrah, kasyahidun mi'atu marrah, sama dengan orang mati syahid 100 kali waktu zaman Nabi pergi perang. Orang yang mempertahankan agamanya pada waktu agama goyang, dia mempertahankan hukum Allah dan Rasulullah SAW. Nabi menyatakan kasyahidun mi'atu marrah, sama dengan orang mati syahid 100 kali pahalanya. Inilah yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan Nabi adalah ini. Sampai terjadi perang Nabi berkali-kali karena mempertahankan ini, mempertahankan agama Islam, mempertahankan Quran dan hadis. Kita tinggal syukur alhamdulillah. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampailah Al-Quran kepada kita setelah dibukukan oleh Utsman bin Affan. Pertama ditulis oleh Abu Bakar, terus Utsman bin Affan menyempurnakan, akhirnya ada dikatakan Kitabul Utsmaniyah, yaitu Al-Quran catatan tulisan Utsman. Sampai sekarang itu masih dimanfaatkan. Inilah yang digunakan umat Islam untuk beribadah. Maka kemarin waktu ada penataran di Makassar, Ketua MUI menyatakan bagaimana umat Islam bisa tahu agamanya kalau tidak ada pendekatan dengan hukum agamanya. Karena tetapi pasti balap ambok di sibambut pakai pekoy di posialan anak ada ini sengi pepabut ikut nak sengadi nanti kacau jadinya. Jadi sebelum pernikahan dikenalkan jual anak durane si bapak dundai makan poin anak ya. Kalau sudah ACC senang sama senang baru diurus. Sebab yang mau hidup bersama-sama adalah suami dan istri itu berdua, bukan orang tuanya. Maka harus yang pertama kunci pernikahan perkawinan, laki-laki dan perempuan sama-sama senang. Maka supaya senang harus ada pendekatan. Pendekatan yang tidak melalui pelanggaran. Kadang-kadang sependekatan pelanggaran banyak. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada umatnya Muhammad SAW. Jadi orang iman kekasihnya adalah Allah. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang kafir tidak ada mengasihi mereka, terutama pada hari akhirat nanti. Tidak ada lagi belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah bersifat berjanji akan memasukkan orang iman dan beramal soleh ke dalam surga. Orang iman dan beramal soleh. Yurisengi iman. Orang iman itu memiliki, mempercayai, mengimani 6 perkara. Yaitu di dalam sekolah dikatakan rukun iman itu ada 6. Kalau di dalam Al-Quran, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Itu dalam hadis. Kita mempercayai Al-Quran dan hadis, realisasinya belajar, harus tahu. Sebab ini adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita janjikan oleh Allah Subhanahu. Walladzina kafaru wa yatamatta'u wa yakuluna kama takulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang kafir bersenang-senang makan sebagaimana binatang. Nanya tahu ingkar dari gamana pungalah ta'ala, maka di pungalah ta'ala bersenang-senang makan sama dengan perbuatan binatang. Bagaimana Allah berkata demikian itu? Kita bentangkan. Maksudnya Allah menyatakan, ya tahu deh namanya tahu di pungalah ta'ala bersenang-senang tidak punya batas. Bersenang-senang tidak punya batas. Dengan yang tidak punya batas yang melanggar, yang penting senang. Melanggar dilakukan. Seperti dikatakan bebas, kumpul bebas, laki-laki perempuan bermacam-macam sifat, kumpul-kumpul bebas. Padahal senang, tapi ada pelanggaran di situ. Itu namanya bersenang-senang seperti binatang. Kenapa Allah menggambarkan bersenang-senang seperti binatang? Binatang bersenang-senang kadang-kadang anaknya menunggangi ibunya. Ini tidak ada batas.
Maka manusia yang bersenang-senang tanpa hukum agamanya Allah, dihukumi oleh Allah adalah sama dengan perbuatan binatang. Sebab tidak ada batas hukum. Sedangkan manusia bisa dibatasi hukum apabila tahu hukum. Kalau tidak tahu hukum, menolak, manusia tidak menerima. Maka umat Islam harus tahu hukum agamanya. Kita sebagai pembicara sampai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tadi, maksudnya ini, wala intahaddatsu min hadithi alladhi la yablughu uqulahum illa ja'ala ba'duhum fitnah. Kalau kamu berbicara pada umat masalah agama, kau bahas hadis, umat tidak bisa menerima hadis itu, tidak bisa disantap, dimakan oleh pikirannya manusia itu, maka itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan fitnah, sebab mereka tidak bisa terima. Papa dan sengita maka dia ko anak manu bengi pandeng. Dia ko manu lumpuh ya lengi barele bisa diterima. Sama dengan kalau umat melihat keadaannya umat apa yang bisa diterima. Jangan langsung dibentangkan hukum yang tegas sedangkan dia belum bisa terima. Itulah sampai Nabi mencegah jangan sampai melo kesia beragama akhirnya malah dia pergi jauh-jauh. Malah dia pergi jauh-jauh. Kadang-kadang kita mengajar manusia beragama menjalani ibadah kepada Allah, ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, tapi dia masih senang. Sudah dinasihati tapi dia masih senang. Ya dibiarkan saja. Kenapa ya? Nabi juga sudah diberi oleh Allah pakaian demikian itu. Wa in asauka, apabila umat menentang kepada Muhammad, purin jam loka melomo primole, tidak boleh melanggar, kembali tidak bertentangan. No melomo pipogawi. Fa'in asauka, apabila menentang Muhammad padamu, fakul inni bari'um mimma ta'malu. Kodangi Muhammad maka dia tanggung jawab. Itu pangkau kamu tuh bertentangan agama dia bertanggung jawab. Ikumu tuh itulah Nabi. Itulah Nabi. Sebab Nabi selalu membawa hikmah, membawa rahmat kepada umat. Kalau tidak membawa rahmat, umat akan lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengalat alamnya lah. Namun mati jajar lu pengalat alam, dia tuh diterima, boleh tamalakan. Wala yaqbalullahu niatan wa amalan illa bima wafaqal kitabi wa sunnah. Maka sininya maka sini amalai, tapi tidak sesuai tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis juga tidak diterima oleh Allah. Juga tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Itulah sebabnya Nabi berwasiat sebelum mati. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusat. Ia dari itu Alkitabul Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kita pusat. Nah, pasal ini Nabi kamakro. Ini umat bagi menerima kokoi kata pasal Nabi kita. Aga pasal Nabi kita. Man ais minkum min ba'di ini waktu ataku mandi mundri akhir zaman tu jadi umat selang fasatarawna ikhtilafan katsiran muruntuk ditumatu siaga dan perpecahan agama Islam. Takapun makukuakan ngiritan siaga di bergana selang makukuakan ya pun masuk Muhammadiyah, NU, Kasamandia umpamanya kasih sedia wakaf, tabligh, kasih fasatarawna ikhtilafan katsiran tapi perjalanan agama agama kita. Setelah kegiatan demikian itu, fasatarawna ikhtilafan katsiran fatamassaku min sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Diterima Quran itu baik merujuklah kepada aslinya agama yaitu Al-Quran dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pantau kena antikidona 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ada jaminan, ada mandat dipanuti dalam ibadah. Allah nomor 1, memang ada hukum dari Allah tegas. 2, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin oleh Allah, baik perbuatan, sifat, ucapan, persetujuan Nabi, semua diterima oleh Allah. Bagaimana penerimaannya Allah? Maka di Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Umat pedang umat kadek. Ni gimana puji Allah Ta'ala. Bila dampak dosa bila patamu seluruh Allah Ta'ala akan curi pangkau kaku. Itu Quran, bukan Nabi yang ngomong tapi Allah. Fattabi'uni akan curi pangkau kaku. Nabi mendapat mandat dari Allah supaya dipanuti oleh umatnya. Kenapa dipanuti?
fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi contoh yang paling baik, maka kita mengambil contoh yang baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sahabat yang keempat, ada mandat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tetapilah kelakuanku dan kelakuan sahabatku yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lepas daripada itu, Ali tidak ada mandat. Kebelakang tidak ada mandat. Adapun ijma ulama, boleh berijma ulama, musyawarah ulama mengijakan hukum. Yang penting hukum ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya demikian dari saya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian tadi dari ceramah yang kita dengarkan. Mungkin nanti mega kita naon dia kita namati kurang jelas. Itu kalau cara tayunnya kita minta keberkahan dari Allah, kita bersama-sama berdoa. Mungkin saya pimpin doanya, kita bisa amin bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina wahdi haula'il indonesiyin wa man ma'ahum lil iman wal islam wal jamaah والنصيحة وأخلاق الحسنة وأعمال الصالحة وألف بينهم وفي تلك الهداية. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersujud kepada Allah.
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur